Sini, sudah berhari-hari ini tantangan belum ada yang respon. Anda tidak meresponnya. Sini, ayo. Tema Yesua, dan kemesiasannya sah atau cacat. KTU kagak percaya sama kita PB, gimana sih Butet? Ya, Roger, kodok masuk. Ya, itu dari kitab Matius, ya, dikatakan engkau adalah Mesias. Nah, kalau menyebut Mesias, konsep ini sudah ada jauh sebelum Kristen nongol. Jadi orang Yahudi sudah tahu konsep Mesias. Apakah demikian? Bagaimana kemesiasan Yesus itu bisa sejalan dengan kitab para nabi? Oh jelas, itu bukan kitab yang sempurna dan saya tidak percaya. Nah, yang jadi masalahnya adalah PB itu mengutip kata Mesias yang identik dengan Yahudi. Nah, ya kan? Dan konsep Mesias itu sudah ada jauh sebelum kekristenan nongol, gitu. Jadi kamu harus menerangkan bagaimana kemesiasan Yesus itu menurut standar Tanakh. Apakah kemesiasan Yesus itu valid? Ya emang Mesias lah. Orang-orang Yahudi di sana banyak yang menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, kalau dari kalangan dari ortodok Judaism ya jelas menentang, ya kan. Diskusi sampai berjubel, ya kan. Diskusi lu tentang semua, ya kan. Yuk katain PB itu nggak sempurna lah, nggak apalah, gitu pasti. Lah kalau nggak percaya, yuk ngapain ngutip-ngutip di situ? Ayo. Loh jelas ya, karena harus dikonfirmasi. Kenapa? Setiap ajaran yang menyimpang itu harus diluruskan. Ya, begitu mengatakan Yesus adalah Tuhan, mentok dengan Torah. Begitu kemarin kamu mengatakan Yesus adalah Mesias, akhirnya kamu mengakui iya, bahwa Yesus itu bisa menjadi imam besar ya, menjadi imam dengan standar goim, dan Anda mengatakan iya, ya. Nah, sekarang Yesus itu sebagai Mesias, buktikan menurut standar aslinya, itu dari standar kitab para nabi. Ayo, bagaimana? Oh, Mesias di dalam PL itu banyak ya. Semua raja-raja Israel itu adalah Mesias. Semua imam, termasuk Imam Akharon, itu adalah Mesias, diurapi juga gitu. Mesias bukan Tuhan, karena siapa yang mau dan bisa mengurapi kepalanya Tuhan, ya. Apakah Tuhan punya kepala seperti kita untuk diurapi? Dan siapa yang berani gitu? Karena barang siapa melihat Tuhan mati, ya. Terus Yesus sebagai Mesias diurapi oleh siapa? Lukas bukan kitab Torah, ya, karena yang dikatakan sempurna hanya Torah. Ya, tolong saudara kodok dijelaskan secara textual proof ya, bagaimana kemesiasan Yesus menurut standar Tanakh yang adalah standar asli Yahudi. Karena kata Mesias itu, standar Mesias itu adalah standar Yahudi. Kalau masalah Mesias, ya kan, kalau you nggak percaya PB, jangan dikutip PB gitu loh, percuma. Jelas nggak ini nanti ujung-ujungnya mah nggak ketemu gitu loh. Yang ada mah gontok-gontokan orang you sendiri aja gak percaya PB gitu. Dan kenapa di PP kok ada kata Mesias? Orang Yesus, orang Yahudi, dia di zaman bait suci itu dia ngajar juga pakai kitab para nabi, ngajarin Torah, iya kan, sejarahnya juga ada. Nah, terus apalagi yang dipermasalahin gitu loh? Yang menentang Yesus sebagai Mesias itu cuma kaum-kamu aja gitu loh, kaum OJ ya, OJ ortodok Judaism. Kalau yang lainnya mah menerima itu. Terus lagi nih, you bilang Yesus Tuhan, ya kan? Yesus Tuhan itu di mana di PB nulisnya, ya kan? Aduh, kamu itu
Jangan kayak Muslim kalau nanya, ya kan, Yesus Tuhan itu di mana? Tertulis jelas secara letterlek, ya, letterlek ini di PB, ya. Yesus itu Tuhan. Kamu itu kagak ada di situ. Yang ada adalah Tuhan, ya. Kembali ke asalnya, yaitu Adon, ya. Ingat, tapi Adon itu bisa tertuju kepada manusia dan juga bisa tertuju kepada Sang Pencipta, ya. Justru kebalik, PB mengutip dari tanah. Kan kata Mesias itu sudah ada dahulu, ya. Di Torah sudah ada kata Mesias, itu dikutip oleh PB. Justru yang mengutip siapa? Makanya kutipan yang dikutip oleh PB itu diperiksa oleh yang empunya otoritas, yaitu Judaism. Mengaku sebagai Tuhan, diperiksa. Cocok nggak? Ya. Mengaku sebagai imam, diperiksa. Nggak cocok karena Yesus bukan keturunan imam. Mengaku Mesias, nggak cocok karena apa? Tidak masuk kriterianya sebagai Mesias, ya, secara darah pun tidak, ya. Ingat, Mesias semua raja-raja di dalam keturunan Daud itu merupakan garis keturunan darah dan daging dari Daud, ya. Nah, Yesus kan darahnya darah Tuhan katanya, ya. Anak Tuhan, jadi anak Yusuf pun nggak masuk, ya. Karena Yusuf itu yang Yehuda tuh Yusuf, ya. Nah, kalau Yesus kan anak Tuhan, jadi nggak bisa masuk secara kronologis sejarah turun temurun kerajaan Daud. Jadi tolong diberikan dalil ayat atas klaim Matius terhadap tanah, ya, di mana kemesiasan Yesus itu bisa sah. Mari. Yang mengurapi Mesias itu adalah Moshe Rabenu, Musa. Dia mengurapi Mesias. Mau ayat? Bisa. Mari kita buktikan kata Mesias yang pertama dari kitab Torah yang dikutip oleh PB. Makanya perlu dikoreksi. Mari secara tekstual proof. Itu mah bukan nyontek, ya, bukan nyontek. PB kagak pernah nyontek, ya, kagak pernah. Justru PB itu menceritakan kehidupan Yesua, ya kan, ajaran daripada Yesua dan para talmid. Nah, maka diaplikasikan pada sebuah kitab dan juga surat-surat semua daripada talmid. Bukan nyontek. Orang Yesua dan para murid itu orang Yahudi, tahu konsep Mesias, ya. Bukan kayak kamu Yahudinya convert, ya. Itu Yesua dan para talmid itu asli orang Yahudi, bukan kaleng-kaleng. Tahu konsep Mesias. Orang ibunya Yesua itu aja nyembahnya Hashem. Orang dulu tuh mereka ibadahnya sama-sama di bait suci. Di bait suci kedua sama-sama dia. Kamu jangan ini diputar balik ya kan. Udah gue bilang, yang menentang itu dari kalangan kamu, dari ortodok Judaism gitu loh, ya. Nah, ini adalah textual proof di mana terminologi kata Mosiah itu sudah dikenal jauh sebelum PB itu muncul, ya. Jadi makanya perlu dikoreksi. Ini secara textual proof saya hadirkan bahwa Mesias itu sudah ada. Ya sudah, kalau tidak pernah nyontek, buktikan saja kemesiasan Yesus menurut standar Yahudi. Karena ingat, ya, kemarin standar Yesus sebagai imam gagal, menurut standar Torah gagal. Dan kamu sudah mengatakan iya, standar bagi Goim, Anda sudah mengatakan iya bisa. Ya sudah, ya. Sekarang buktikan kemesiasan Yesus menurut standar Torah, ya, menurut standar tanah, menurut standar Yahudim, karena aslinya kata Mesias itu muncul di Torah jauh sebelum PB nongol. Pertanyaan yang bagus itu adalah Akharom. Loh, kalau masalah dia Mesias ada tertulis di dalam PB, ya kan, tapi you nggak percaya, you bilang palsu. Ini nggak apa-apa, itu hak kamu, ya kan. Orang nubuatan Yesua itu ada dalam Tenak, ya kan. Udah gitu aja kalau gua simple orangnya, ya kan.
mau bahas nubuatan Yesua di Tenak, oke, silakan, terserah kamu gitu loh. Ya. Itu yang kata yang saya bintangi itu adalah Mosiah, ya, yang diurapi. Jadi arti dan fungsi selalu berjalan bersamaan, yaitu yang diurapi. Itulah Mesias. Aharon itu adalah Harun, ya. Harun itu diurapi atau Mesias juga. Secara tekstual proof disebut Mesias. Ya karena apa? Mesias itu artinya yang diurapi. Sekarang jangan begitu sistem belajarnya. Pembuktian kemesiasan Yesus menurut standar asli, yaitu standar Torah, standarnya Yahudi. Ya kan? Itu kan kata itu muncul pertama di Torah, Mesias. Nah, apakah Anda bisa membuktikan secara tekstual proof di dalam Tanakh kalau Yesus itu adalah Mesias dan bisa sah sebagai Mesias? Mari, apakah Anda mampu membuktikannya seperti saya mampu membuktikan secara tekstual? Lah iya, emang mau menurut standarnya siapa? Standarnya Quran, ya kan? Kalau you mau bahas menurut standarnya Tenak, gak usah pakai rasi. Oh, rasi bukan firman Tuhan kok. Yesus percaya sebagai apa? Ya, sebagai Tuhan gagal, nggak mungkin. Sebagai Mesias ini lagi dibicarakan. Sebagai imam sudah dikonfirmasi oleh saudara Anda sendiri ya, sesama iman Kristen, bahwasanya ia bisa, tapi untuk menjadi imam untuk standar Goim, dan ia sudah mengatakan iya. Jadi untuk standar imam Yahudi, standar Lewi tidak bisa. Ya sudah, kalau memang tidak mau pakai rasi, mari kita buktikan kemesiasan Yesus tanpa rasi. Oke. Ya, karena ini kamu status belang-belang ya. Ingat, kamu status tuh kucing belang ibaratnya begitu, atau kodok yang hidup di dua alam. Karena apa? Anda Kristen tidak, Yahudi tidak. Tapi ketika Anda berdebat dengan Kristen, Anda memakai sumber-sumber Yahudi termasuk rasi, ya. Dan Anda mengajarkan kepada orang Kristen di sebelah, di grup Kristen memakai teks-teks rabinik yang Anda salah pahami. Nah, ini jadi Anda ini belang-belang ya. Ya, Kristen bukan, Yahudi bukan. Makanya mari kita buktikan secara tekstual proof ya. Secara Tanakh saja. Mari. Mampu tidak Anda? Emangnya rasi semua benar? Coba, benar kagak menurut firman Elohim gitu loh. Gua ngajarin yang sesuai dengan kebenaran firman Elohim gitu loh, sesuai dengan kebenaran apa yang diajarkan sama Mesias gua, yaitu Yesua gitu loh. Orang Mesias gua aja ngajarin ya kan, belajar amali Torah gitu ya kan, ambil yang benar, yang agak benar maka gak usah, ngapain coba. Nah kalau mau bahas perkara Mesias, orang udah jelas Mesias lahir di Bethlehem, siapa lagi coba? Udah gitu aja ya, Mesias lahir di Bethlehem, udah. Siapa yang di Bethlehem? Mesias itu ketika dia datang nanti ya, Mesias Ben David yang kita nantikan ya, akan membawa perubahan besar bagi bumi ini ke arah yang lebih baik ya. Nah, ada tanda-tanda atau event yang dibawa oleh Mesias. Salah satunya dari sekian ada 10 atau 8 ini. Salah satunya adalah kedamaian dunia. Ya, bukan damai satu daerah tapi dunia seluruhnya damai. Bisa kita konfirmasi di dalam Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, Mika 4 ayat 3 sampai 7, Zefanya 3 ayat 12 sampai 16, Zakaria 8 ayat 3 sampai 6. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus itu datang ya, ketika Yesus itu datang adakah damai? Malahan Roma menggila ya. Israel dijajah oleh Roma dan bahkan berakhir pada kehancuran bait suci. Nah, jadi apakah memenuhi standar Yahudi, memenuhi standar para nabi Israel soal kemesiasan Yesus? Udah, jawab saja secara tekstual proof di mana Yesus itu bisa dijadikan Mesias menurut standar asli Yudaisme ya. Coba, saya sudah memberikan dalil ayat loh dari sekian banyak ayat tadi. Yang baru pertama yaitu kedamaian dunia yang tidak pernah dialami oleh Israel waktu zaman Yesus. Silakan.
Kan udah gue bilang di PB udah jelas menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias, ya kan, yang lahir di Bethlehem. Ada kagak di Tenak, ya kan? Mesias lahir di Bethlehem, udah itu aja, simple. Oh ada ya, Mesias lahir di Bethlehem ada ya. Daud lahir di Bethlehem. Waktu Mika mengatakan itu, dia merujuk kepada asal usul Mesias, yaitu Daud ya. Asal usul Mesias nanti yang akan datang, yang asal usulnya dari sejak purbakala, yaitu dari zaman Mika mengatakan itu merujuk kepada Daud. Jadi karena Daud adalah Mesias. Daud itu diurapi. Nah, jadi di mana Yesus sedikit saja ada cluenya di dalam Tenach, atau namanya Yesu di dalam Tenach yang akan menjadi Mesias. Tidak ada. Buktikan secara tekstual proof. Saya memberikan tekstual proof baik dari VN maupun ketikan. Anda coba tolong pinter sedikit ya dalam berdebat, yaitu menggunakan dalil ayat. Tolong yang lain antri ya, karena pembahasan ini sudah ditunda beberapa hari oleh saudara Kodok yang mengatakan pada waktu itu dia tidak siap dan tidak ada waktu. Nah, mungkin sekarang dia baru siap dan ada waktu. Kok Anda nyari tekstual proof daripada nama Yesu, ya kan, nama Yesua yang di PB itu di Tenak? Gak ada, orang yang ngimpi gitu loh, ngimpi pakai banget gitu loh. Yesua ya, sebelum dia ada di zaman Bait Suci kedua, dia adalah Dafar ya, Dafar Elohim. Tapi gue nggak bahas Dafar Elohim, yang gue bahas adalah Mesias gitu loh. Orang udah jelas di dalam Mika 5 ayat 2 ya, gak usah you pakai rasi gitu loh. Pakai rasi mah kagak bener semua. Orang rasinya dari Ortodok Judaism, you pikir gue gak ngerti ya? Itu berbicara perihal Mesias gitu loh. Emangnya yang dibicarain si rasi itu ya, Mesias yang dimaksudkan apakah dia seperti Sarapanim? Gue mau nanya. Jadi kemesiasan Yesus tidak bisa dibuktikan secara tekstual proof dari pemahaman aslinya, yaitu Judaism. Makanya hal ini sangat menjadi momok bagi saudara Kodok, sampai dia bilang tidak punya waktu dan tidak siap. Memang tidak siap. Saya sudah pelajari semua teks di dalam Tanakh. Tidak ada Yesus sedikit pun sebagai Mesias, standar Mesias di dalam Tanakh. Nah, tadi Yesaya 2 ayat 4 itu belum tergenapi oleh Yesus. Loh, jangan kamu klaim kayak gitu dulu. Gue juga bisa ngeklaim ya kan. Gue bisa klaim kayak gitu. Kayak si rasi-rasi Rabi Akiva ya kan, mengangkat Barkoba sebagai Mesias, gagal ya kan. Jangan kayak gitu. Semua rasi yang disebutkan di situ perihal Mesias gagal semua. Gue juga bisa. Ayo, mau bilang apa kamu? Ya, dikatakan mimpi pakai banget, betul. Tapi itu lebih pas kepada Kristen dan sekte kamu, ya. Itu tepat. Jadi mimpi. Tidak ada teks proof satu. Tidak ada satu titik petunjuk pun bahwa itu Yesus. Tidak, ya. Kamu mau pakai Mika. Mika itu kata mime olam dihapus oleh Matius, ya. Dihapus oleh Matius. Dikatakan tidak boleh menambahi mengurangi. Matius menguranginya. Bagaimana dengan hal itu? Ya. Merujuk kepada Yesus akan padahal kami tahu kata mimi olam pada waktu dihilangkan itu merujuk kepada asal usul Mesias nanti yang akan datang, yang asal usulnya dari Bethlehem, tempatnya Raja Daud, ya. Daud lahir di sana, ya. Pakai ayat ya, lu dari tadi nggak pakai ayat, pakai bacot, ya kan? Bacot itu nggak penting di dalam mendebat, itu bacot nomor 2. Bacot itu nomor 2. Pertama dalil ayat ya. Kedamaian dunia, Yesaya 2 ayat 4. Apakah Yesus waktu datang ada damai? Hah? Coba pikirkan. Coba berdebat dengan secara intelektual, jangan secara bacot gitu. Buktikan saja kemesiasan Yesus di dalam Tanakh gitu loh, kan? Susah bener sih. Ya, saya lanjut ke Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Soal hal-hal yang dibawa oleh Mesias. Ya jelas kagak ada. Orang kamu nyarinya yang kamu tujukan adalah Yesua yang di PB. Terus kamu flashback-kan yang ada di dalam Tenak. Yang mana ada ya Yesua yang di PB dalam rupa manusia di situ
Ditulis emang kagak ada orang itu masih daftar jadi pra sebelum bait suci kedua ada ya kan. Itu Yesua masih daftar menurut pengajaran kami gitu. Jangan kamu jawabnya pakai ajaran kamu, pakai ortodok Judaism, ya jelas ditolak semua. Sama kayak gua tolak semua ajaran daripada rasi-rasi kamu yang nggak bener gitu loh. Kenapa? Karena Yesua gua itu dulu ngajar juga sama, pakai Torah, pakai kitab para nabi gitu. You pikir PB doang? Kagak, enak aja yuk. Apalagi ada Mesias bin Yosef ya kan. Itu diceritakan semua kriterianya kayak gimana, menderitanya kayak gimana. Semua rananya masuk ke Sarapanim. Gue mau nanya nih, toko yang ada di dalam tenak semua, apakah mereka masuk dalam kategori Sarapanim? Jawab itu. Pertanyaannya, apakah di ayat ini pernah terjadi ketika Yesus datang? Lah Yesua itu kan memang di PB, ya kan? Itu kan Tuhan kalian, ya. Tuhannya orang Kristen. Loh kok sekarang kamu jadi ragu tentang kemesiasan Yesus? Jangan ragu-ragu kalau memang Yesus itu Mesias, tunjukkan dalil ayat, bukan dalil bacot. Sekarang saya lanjut satu persatu, Mika 4 ayat 3-7. Apakah cocok dengan Yesus? Ini juga, apakah Yesus waktu datang ke dunia ini pernah menjadi hakim? Ya, dan apakah dia itu cocok dengan kriteria di sini? Ya, tidak pernah ada Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi soal kriteria Mesias. Salah satunya di Mika ini. Gua udah tunjukin dalilnya ya kan. Iya ngebantahnya pakai otoriter rabbinik. Ya gue bantah juga. Enak aja gitu loh. You bilang Yesua gagal. Gue juga bisa bilang semua Mesias yang ada di Tenak ya, sampai zaman kepada Lubavitch gagal semua. Mau apa? Belum ada Mesias satupun ya kan. Gue bisa buktiin ya kan. Mesias ben Yosef, Mesias ben David. Ayo rananya mau kemana semua? Apakah tenak-tenak semua itu tokoh-tokoh yang dalam konteks Mesias mereka sebagai Sarapanim? Gak bisa jawab yuk, makanya ya. You kalau mau pakai rasi dengan otoriter rabbinik ya kan jelas ditentang semua gitu loh. Terus you bilang Yesua cuma ada di PB, kok bisa bilang kamu kayak begitu gitu loh. Yesua ada dalam sejarah gitu loh. Josephus Flavius pun menceritakan siapa Yesua gitu loh. Di zaman Bait Suci kedua, Rabbi Jonathan Sachs menceritakan siapa Yesua pada zaman Bait Suci kedua. Dia pengajar Torah, nggak mungkin dia pakai kitab PB. Enak aja yuk. Aduh, Rabbi Shmuley dari kalangan ortodok Judaism juga menceritakan siapa Yesua yang ada di Bait Suci kedua di dalam bukunya Kosher Jesus. Itu yang harus you tahu. Jangan you bodohin semua yang di sini muslim-muslim. Oh, enak aja yuk. Oh salah, kalau dibilang tidak ada Mesias, lo berarti nggak belajar. Karena Daud Mesias, para imam Mesias, raja-raja Israel itu Mesias. Tugas Mesias apa sih? Membawa kemenangan Israel dari musuh-musuhnya dan membawa kedamaian bagi Israel dan sebagai dunia pada umumnya. Itu yang mesti diketahui ya. Jadi kalau dibilang Mesias itu gagal semua dan tidak ada, salah ya. Mesias itu ada setiap zaman, setiap generasi ada yang berpotensi Mesias. Tunjukkan saja secara tekstual proof tanpa pakai embel-embel rabbinik ya. Oke. Di mana Mesias Yesus itu di dalam kriteria Yesaya tadi damai dunia. Di mana Yesus pernah datang ada damai? Buktikan waktu Yesus datang dunia ini damai. Menurut Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 48, Mika 4 ayat 3-7, Zefanya 3 ayat 12-16, Zakaria 8 ayat 3-6. Udah gua kasih tahu ke you ya kan. Tapi you nentang gitu loh. You nentangnya pakai apa? Pakai aturan OJ ya kan. Ya sama, gue juga bisa nentang pakai aturannya dari kalangan gue gitu loh. Nah kalau kayak gini diskusinya ya sama aja saling serang gitu loh. Sama, gue juga bisa saling serang ke you ya kan. Tuh lihat Barkoba diangkat sama Rabbi Akiva jadi Mesias. Kenapa Rabbi Akiva nggak dibunuh? Justru yang dibunuh malah Yesua. Aneh. Gue gue belum pakai apa-apa. Gue belum pakai otoritas rabbinik. Gue nggak pakai otoritas rabbinik. Tunjukkan saja ya.
apakah waktu Yesus itu datang ada damai? Itu dulu. Karena Yesaya mengatakan demikian bahwa tanda kemesiasan itu adalah dunia ini damai. Ini dulu, bisa nggak dijawab? Kalau misalnya bercerita tentang Bar Kokhbah, oh lebih hebat dari Yesus, ya. Bar Kokhbah mengalahkan pasukan Roma dan dia mengembalikan ke bait suci, membangun bait suci kembali, kejayaannya dibangun kembali. Kegagalannya dari Bar Kokhbah, dia kalah setelah invasi kedua, itu saja. Ya, jadi Bar Kokhbah lebih hebat dari Yesus. Ada pasukannya melawan Roma. Yesus mana? Jangan kemana-mana dulu. Saya tidak memakai rabbinik, tidak memakai Rashi dan sebagainya dulu di sini. Saya memakai dari kitab Tanakh-nya sendiri. Ya, kriteria Mesias. Emangnya yang namanya proses itu langsung damai gitu ya? Kayak orang main sulap gitu. Prok 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 jadi apa gitu. Aduh. Ya kagak begitulah ya. Dia datang emang bawa damai, tapi you emang pernah baca dia datang apa? Selain dengan damai dia bawa apa juga? Jangan you kutip satu ayat, bro. Bahkan dia membawa pertentangan loh. Itu yang harus you pikirin gitu loh. Orang you kan dulu kan mantan ya kan, mantan dari Kristen ya kan. Masa you kagak baca kitabnya gitu ya? Yesus bukan hanya membawa damai gitu, dia juga membawa pertentangan gitu loh. Itu yang harus you tahu. Memangnya sang Mesias datang semuanya jadi baik-baik aja gitu, fine-fine aja? Wah, nggak bisa, harus ada proses. You lihat aja sendiri bagaimana Hashem ya kan memerintahkan Moshe Rabbeinu membawa bangsa Israel ya kan. Itu selama 40 tahun butuh proses ya kan. Nggak semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Itu yang harus you tahu. Fokus dulu, tunjukkan di mana Yesus sebagai Mesias menurut kitab para nabi. Ya you mau hebat-hebatan gimana? Orang sama-sama gagal gitu loh. Kalau gagal ya dibunuh aja Rabbi Akiva gitu loh. Orang gagal. Kenapa? Something happen gitu loh. Kok masalah hebat-hebatan? Kalau masalah hebat 2 tambah 5 jadi 5.000. Emang bisa sih Bar Kokhbah? Gue mau nanya. Buktinya apa? Bar Kokhbah mati ya kan. Mana dia bangkit? Gue mau nanya, hebat-hebat gimana? Semua toko nih udah pada mati, kuburannya udah ada. Lu lihat Mesias gua mati bangkit lagi ya kan, kuburannya masih ada. Bar Kokhbah sampai sekarang tuh kuburannya masih ada. Hebat dari mana? Itu bukan satu ayat ya, itu bukan satu ayat, itu banyak ayatnya, pasalnya banyak, dan semua itu mendukung bahwa Mesias itu membawa damai. Dan ketika Mesias Ben David yang nanti akan datang itu langsung damai. Karena apa? Setelah perang dan Gog dan Magog nanti, ya, setelah perang Gog dan Magog nanti, Mesiasnya akan nongol dan kemenangan langsung, sehingga kedamaian itu langsung terjadi. Begitu. Nah, kamu mana tekstual proof kamu? Dari tadi kamu tidak menunjukkan. Saya sudah. Apakah kedamaian itu dibawa oleh Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini? Ingat, tidak ada konsep Mesias Ben David yang dibuatkan oleh para nabi datang 2 kali. Kalau gitu saya juga bisa ngaku. Iya itu, kalau gagal ya berarti lo mengakui Yesus gagal. Oke, lo mengakui. Gue catat ini ya. Ini apa? Jadi perang argumen ini, nggak perang dalil, nggak perang ayat. Kurang seru ini, ayatnya nggak ada ini. Ombil ayatnya dong. Kalau mau perang ayat, perang dalil itu boleh. Ini kan perangnya jadi perang argumen kalau kayak gini mah. Jadi nggak jelas. Loh iya, butuh proses ya, butuh proses gitu loh. Butuh proses ya. Bukan semudah membalikkan telapak tangan ya kan. Kriteria Mesias Ben Yosef ada dalam diri Mesias Yeshua. Ayo mau apa? Kriteria Mesias Ben David ada di dalam diri Yeshua, datang di atas awan-awan. Ada semua di PB gua. Ya, mau bilang gimana kamu? Kamu ngelihatnya secara literal, mau jadi
blek kayak main sulap. Wah, kagak bisa. Hidup proses, bro. Gua kasih tahu yuk, hidup itu adalah proses, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Di mana dibilang di dalam tanah, dalam Torah, kedamaian nanti kalau misalnya datang butuh proses. Ini kan murni pemikiran lo, pemikiran rabi-rabi Kristen mesianik, bukan Yahudi mesianik, Kristen mesianik, ya. Pemikirannya gitu. Tidak ada dalam Torah maupun tanah dalil-dalil itu bilang kedamaian itu kan nantinya akan proses, tidak, ya. Oke, karena Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu gagal, ya berarti Anda sudah mengakuinya di atas dua-duanya gagal, yaitu Simon Bar Kokhba dan Yesus. Jadi sekian, terima kasih, wassalam. Jadi sudah jelas, saya sebenarnya masih panjang ini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kriteria Mesias, tapi berhubung saudara Kodok sudah mengakui bahwa sama-sama gagal, yang which is berarti Simon Bar Kokhba dan juga Yesusnya atau Yesuanya pun gagal sebagai Mesias. Jadi sudah jelas, saya sebenarnya masih panjang ini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kriteria Mesias, tapi berhubung saudara Kodok sudah mengakui bahwa sama-sama gagal, yang which is berarti Simon Bar Kokhba dan juga Yesusnya atau Yesuanya pun gagal sebagai Mesias. Loh, emangnya Hasem nggak butuh proses? Ya, gimana sih kamu, Bil? Hasem membawa bangsa Israel, ya kan, keluar dari tanah Mesir itu nggak butuh proses. Butuh proses, Bil. Gimana sih kamu? Ya, coba yuk bayangin itu, bangsa Israel itu di padang gurun dia pakai you pikir itu pakai alas kakinya selama 40 tahun di padang gurun, you pikirin itu. Proses semua itu, Bil. Gue kasih tahu yuk, bukan main-main, Hasem. Apalagi masalah Masya gitu loh. Bahkan Moshe Rabbeinu aja nggak masuk ke dalam tanah perjanjian, coba. Semua butuh proses, Bil. Jangan kamu tanya mana letterliknya di dalam tenak. Perihal proses, wah. Kalau you nanya ini sama gua, Bil, ya males lah gue debat sama you gitu. Orang udah jelas-jelas, ya kan. Proses itu pasti ada, kagak mungkin kagak ada gitu loh. Orang bikin bait suci ketiga aja sekarang bangsa Israel masih proses, gimana sih kamu? Ya iya, ini yang maksud saya tadi. Jadi argumen dia itu selalu memakai pemikiran asumsi gitu, teorinya dia, tapi tidak memakai dalil ayat. Karena kemesiasan seseorang itu harus mempunyai landasan dasar dari kitab para nabi yang sudah mempunyai blueprint bahwa Mesias ini akan membawa ini gitu. Tunjuk aja ayatnya, nggak usah berteori. Tunjukkan ayat di mana Yesus itu mesiasannya itu sesuai dengan kemesiasan di dalam standar tanah, di dalam standar blueprint para nabi-nabi Israel. Kan sudah jelas, ya. Kamu tidak ada ayat, saya sudah memberikan ayat beberapa, saya berikan baik dari VN maupun dari ketikan. Gitu. Kamu tidak ada. Ya, saya lanjut ya, hal-hal yang dibawa oleh Mesias, yaitu pengetahuan akan Tuhan secara global, secara universal. Ya, terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 9, Yeremia 31 ayat 33, Zakaria 8 ayat 20 sampai 23, Zakaria 14 ayat 9, Zefania 3 ayat 9, Mika 4 ayat 1 sampai 3. Nah, pertanyaannya, ya, apakah waktu Yesus ada di dunia ini sampai dengan sekarang pengetahuan akan Tuhan itu sudah universal, ya? Apakah masih ada yang menyembah selain yang bukan Tuhan, selain pencipta langit dan bumi ini? Itu pertanyaannya. Baru nanti kita bahas ayatnya satu persatu. Kan udah gue bilang ya dari awal,
you ngutip dari PB gua, ya kan. Terus gua kutip dari Mika pasal 5 ayat 2. Ya, kalau orang diskusi, ya kan, satu, nih Mesias nih, dia dari Bethlehem. You lihat Yesua dari mana gitu. Apakah Yesua dari Bethlehem atau bukan? Nah ini kalau orang mau diskusi, ya kan. Masalah ditolak apa kagak itu nanti finalnya gitu loh. Tetapi kriterianya itu dibahas dulu gitu loh. Belum apa-apa lu udah serang babuk. Ya gue males bil debat kayak gini gitu loh. Kayak anak kecil, tahu nggak? Katakan dunia penuh dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air menutupi lautan. Wow, ya, hebat sekali. Nubuatan ini belum terjadi waktu zaman Yesus. Sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan kenalah Yesus supaya engkau selamat. Ya. Masih ada orang mengajarkan di pinggir-pinggir jalan, memberikan pamflet-pamflet, buku-buku, kenalah Yesus supaya selamat. Kalau tidak selamat masuk neraka. Ya kan? Apakah itu sudah tergenapi belum? Lah udah gue bilang Mika 5 ayat 2. Loh, itu sih tidak menentukan kalau dia yang akan jadi Mesias, karena yang lahir di Bethlehem banyak. Ya, yang lahir di Bethlehem banyak, yang Yehuda banyak di Bethlehem, ya. Itu sih tidak menentukan kalau itu Yesua, itu masih spekulasi. Itu tidak menyatakan kalau dia itu Yesua, kalau dia itu Mesias, tidak, karena yang namanya Yesua banyak, yang namanya lahir di Bethlehem banyak di sana di Israel, ya, yang keturunan dari dari Yehuda, keturunan Yehuda banyak. Jadi mau diyesuskan di mananya gitu loh, ya. Yang asal usulnya Mesias nanti itu yang asal usulnya dari Mime Olam, dari masa lampau sejak purbakala, yaitu dari mana? Dari kotanya Daud di Bethlehem. Itulah Mesias nanti yang akan datang. Loh, dihubungkan dengan Yesus bagaimana? Orang yang lahir di Bethlehem banyak, ya. Yesusnya di mana? Kan masih spekulasi itu. Mika 5a itu tidak berbicara tentang Yesus. Di mana Yesusnya? Orang yang lahir di Bethlehem banyak. Sampai nanti Mesias datang, yang lahir di Bethlehem banyak, ya. Yang suku Yehuda banyak di sana, ya. Terus Yesusnya di mana? Lo ya, lucu nih. Wong Yesus kan sudah datang, Mesiasmu sudah datang, ya. Makanya Mesias itu sudah datang katanya, ya, di kota Daud. Nah, berarti nggak sesuai dong dengan nubuatan Mika. Kan Mika ini untuk yang nanti, untuk yang akan datang, ya. Nah, makanya kriteria dunia damai itu dan pengetahuan akan Tuhan itu sudah ada belum waktu zaman Yesus ada? Kan tidak, gitu loh. Yang parah lagi, ya, Matius, di dalam Matius 2 ayat 6 itu, ya, yang mengutip dari Mika 5 ayat 1 menghilangkan kata mime olam atau from ancient days, atau yang sejak purbakala ini dihilangkan oleh Matius, dihilangkan dengan menggantinya dengan kata yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini suatu kejahatan tekstual, korupsi, ya. Kenapa demikian? Untuk menyembunyikan identitas asal usul dari Mesias yang akan datang, yaitu asal usulnya dari tempatnya Raja Daud, yaitu di Bethlehem. Nah, Yesusnya di mana di sini? Karena orang yang lahir di Bethlehem banyak. Karena yang lahir di Bethlehem banyak dari dulu sampai sekarang, gitu. Ya konyol, Bil. You bilang mana ada nama Yesua di situ? Orang ini namanya aja nubuatan. Aneh. Mesias itu lahir di Bethlehem, ya. Udah jelas itu. Nah, tinggal sekarang gini, apakah Yesua lahir di Bethlehem? Yesua lahir di Bethlehem. Oke, kriterianya pertama bisa gitu kalau mau bahas, ya. Belum udah lu serang. Ya nggak usah diskusi, Bil, ya. Udah aja selesai diskusinya gitu loh. Kenapa? Karena iman you sama gue beda. Udah. Iya, terus Yesusnya mau ditaruh di mana? Di bagian mananya, ya?
sehingga lu yakin itu adalah Yesus. Ya, ingat ya, Mesias itu harus dari keturunan Daud dan harus mempunyai marga Yehuda. Apakah Yesus Yehuda? Kan gitu. Apakah Yesus Yehuda? Iya, nggak perlu ngomong kayak gitu, menambahi mengurangi. Sekarang gini, para rasi menambahi dan mengurangi kagak, apalagi menafsirkan. Aneh kamu. Semua lu bilang harus letterlix ya. Sekarang gini, gua balik paradigma lu. Bagaimana dengan syada gaun tuh? Konsonan daripada yod dirubah jadi Allah. Mati aja si syada gaun. Orang maknanya itu kalau sama nggak ada masalah gitu loh. Menambahi mengurangi dalam konteks apa gitu loh. Ini yang harus you tahu, Bil. Menambahi dan mengurangi, iya kan. Kalau maknanya udah berubah, nah itu baru salah gitu loh. Orang maknanya kagak berubah, aneh. Gua nggak ngomong dari tadi masalah rabbinik, rasi dan sebagainya. Tidak, lu yang ngomong itu terus kan. Itu adalah bentuk dari kegrogian lu. Gua paham, oke. Gua nggak membahas itu. Gua yang bahas itu tanah, bukti tanah kalau Yesus itu Mesias. Kok cuma satu di dalam Mika doang? Dan itu pun lemah, tidak bisa dibuktikan karena orang yang lahir di Bethlehem sudah banyak, telah banyak, dan akan banyak yang lahir di Bethlehem Israel sana, dan yang bermarga Yehuda akan banyak. Loh, kok udah langsung ke rasi? Jangan menerang rasi. Ini dulu dihilangi oleh Matius. Jadi di dalam kitab Mika 5 ayat 1, di dalam Kristen Mika 5 ayat 2 dikatakan Bethlehem Efrata, kalau yang paling kecil di antara klanmu Yehuda, dari kamu akan muncul bagiku berkuasa atas Israel, dan asal usulnya dari sejak lampau, sejak zaman purbakala, mime olam. Inilah yang dihilangkan, diganti dengan kata yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini yang dihilangkan secara textual proof dengan Matius 2 ayat 6. Tetapi argumentasi kamu, ya kan, argumentasi kamu dengan mengatakan menambahi dan mengurangi apa di situ gitu loh. Terus you mau bilang mengurangi apa coba? Konsonan huruf Ibraninya. Aneh gitu loh. Lucu gitu loh. Gue bilang apa? Konyol. Kalau you mau bilang kayak gitu, ya kan, ya you salahin semua para rasi gitu loh. Terkecuali ayat di situ, ya kan, menambahi dan mengurangi apa yang menjadi makna, baru itu disalahin gitu. Orang maknanya aja tetep, ya kan, tanpa mengurangi makna dari situ. Itu yang harus you pelajari. Bukan you bilang gua grogi. Gua masalah Mesias apal, Bil, di luar kepala, Bil. Ya, orang kamu tujuannya dari pertama itu bukan dialog, nyerang ke gua gitu loh. Pakai pemahaman OJ kamu, ortodok Judaism kamu. Makanya apa yang gua sodorin ke kamu tolak mentah-mentah. Sama kayak gua balik semua gitu loh. Kenapa? Karena dulu ya Yuma gua sama-sama mengangkat senjata di zaman Barkoba. Ingat ya, dulu sama-sama kita ibadah di dalam bait suci kedua. Cuma gara-gara Yesua menyatakan diri sebagai Mesias, ya kan, semua udah beda. Makanya apa? Gua ngomong sama you, kalau Yesua dibunuh, kenapa Rabi Akiva nggak dibunuh? Kalau menurut kamu sama-sama gagal. Nih logika dipakai gitu. Jadi kata mime olam di sana yang asalnya sejak purbakala itu merujuk kepada saat nanti Mesias itu datang, yang asal usulnya adalah dari tempat kelahiran Raja Daud. Mime olam itu yang Mika katakan, mime olam sejak zaman purbakala. Jadi Mesias nanti yang akan datang, asal usul kelahirannya adalah dari Bethlehem, ya, tempat kelahiran Daud. Oke, nah, yang namanya orang yang lahir di Bethlehem banyak, sudah banyak, akan banyak, dan telah banyak, gitu loh. Jadi ini tidak
menggambarkan bahwa Yesus itu sah sebagai Mesias. Di mana? Di mana itu? Karena orang yang lahir di Bethlehem banyak. Oh jelas, wah berarti kamu nggak paham. Yang menambah dan mengurangi itu adalah teks di dalam kitab suci, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Nah, Matius menghilangkan kata mime olam, ya, dihilangin, diganti dengan diinterpolasi dengan kata yang akan mengembalakan umatku Israel, ya. Itu tidak, kata mime olamnya ini yang dihilangkan. Dengan menghilangkan kata mime olam ini, artinya adalah jejak Mesias yang akan datang itu yang adalah dari suku Yehuda yang asal usulnya dari sejak mime olam, yaitu dari sejak zaman purba merujuk kepada tempat kelahiran Raja Daud di Bethlehem. Begitu, itu yang dihilangkan. Loh, gue menanya sih sama Yuk, iya kan? Lahirnya Mesias di mana? Di Bethlehem kagak? Itu intinya. Kamu aneh jadi nyari-nyari kesalahan. Yuk kalau mau nyari kesalahan, oke, silakan ya. Gua bahas poinnya ya. Mesias lahir di mana? Di Bethlehem apa kagak? Udah itu, nggak perlu banyak babi bu brak bruk ya. Mesias lahir di Bethlehem memang benar ya. Daud Mesias, raja-raja itu juga Mesias lahirnya di mana? Di Bethlehem. Nah, nanti ya Mesias yang akan datang nanti pun lahir di Bethlehem juga, yang asalnya dari purbakala, yang dihilangkan oleh Matius, ya kan? Nah, di mana lu bisa yakin kalau itu adalah Yesus? Sementara ya Mesias itu harus dari keturunan Yehuda. Lah Yesus kan tidak dari keturunan Yehuda. Yesus kan keturunan Tuhan, ya, tidak dari tidak dari hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi semua yang berketurunan Yehuda itu dari raja-raja yang adalah Mesias juga itu asli darah dan daging keturunan Daud yang mempunyai garis darah Daud di situ Yehuda. Nah Yesus kan tidak. Loh, yang bilang gagal itu kamu gitu loh. Yang bilang gagal itu kamu, bukan gua gitu loh. Yang bilang gagal itu kamu. Yang bilang cacat pun kamu, dari kalangan OJ. Beda mah dari kalangan gua. Gua memandang Mesias gua bukan secara literal doang, ya kan? Kami memandangnya secara remes, terus dan shot, bukan secara literal. Kayak anak TK, bukan, kagak, ya. Orang jiwa aja, ya kan? Gimana? Orang udah jelas Yesua itu bisa jadi Kohen Gadol, ya kan? Apalagi Masia gitu loh. Orang di dalam literatur Yehudim sendiri jelas ada nama Yesua sebagai Kohen Gadol. Apalagi Mesias. Oh kan kamu jelas sendiri mengatakan dua-duanya gagal, gimana sih? Kamu mengatakan wong sama-sama gagal, ya berarti kamu mengatakan Yesus itu gagal. Ini secara VN proof. Gimana sih? Kalau Simon Bar Kokhba gagal, iya, ya gagalnya karena dia kalah, karena Mesias itu tidak mungkin kalah, ya. Dan dia tidak akan, umurnya akan sangat panjang, ya. Bar Kokhba tidak gagal. Gue berani mengatakan gagal. Dan lu pun berani mengatakan Yesus itu gagal dengan kata dua-duanya gagal, kata lu. Yang gua tanyain, Mesias itu lahirnya di mana? Kan udah jelas. Tenak menulis di Bethlehem. Nah, Yesua lahirnya di mana? Di Bethlehem kagak. Nah, kalau lahir di Bethlehem udah masuk kriteria. Gitu. Satu. Di mana gitu loh. Di mana gue bilang Mesias Yesua gue gagal dalam konteks kemesiasannya dia. Aduh, kamu mulai ngarang deh. Justru gue menceritakan bagaimana pendapat kamu dengan menyatakan bahwa Yesua itu gagal menurut pendapat daripada kalangan OJ. Aduh, aneh. Masuk kriteria lahir di Bethlehem, orang banyak yang lahir di Bethlehem, yang suku Yehuda sampai sekarang banyak tuh. Ya, temen gue di Israel, ya, suku Yehuda lahir di Bethlehem ada. Dia bisa jadi Mesias, bisa. Potensi bisa, berpotensi jadi Mesias, bisa. Tapi masalahnya
Mesias itu harus dari keturunan Yehuda, karena raja itu Yehuda, imam Lewi, ya. Kemarin kan kamu udah mental yang mengatakan Yesus adalah imam. Ternyata tidak bisa Yesus adalah imam karena mental dengan aturan Torah. Karena imam itu harus dari suku Lewi. Nah, ini lagi raja harus dari suku Yehuda. Yesus kan bukan keturunan Yehuda, ya. Apakah pernah ada di dalam sejarah raja-raja bahwa anak pungut, ya, anak adopsi bisa menjadi raja Yehuda? Tidak pernah ada. Nah, ini yang gue bilang males gitu loh. Aduh, yang gue bilang males diskusi sama Yu, ini yang gue bilang males gitu loh. Yang gue maksudkan di situ bukan orang banyak, tapi Yesua gue yang di PB. Aduh, ya, gimana nih? Aduh, cari deh Judaism yang pinter deh. Males gue diskusinya gitu loh. Orang yang gue bahas itu Mesias Yesua gue, ya kan? Iyo malah bilang banyak orang di Bethlehem itu, yang lahir di Bethlehem banyak. Ya emang banyak, tapi yang dibahas itu siapa? Waduh, payah juga nih orang. Jangan males, justru di situ harus rajin. Kenapa? Terbukalah akhirnya tabir, ya, yang selama ini menutupi mata kalian. Kalau Mesias itu memang sengaja gua ke Mika ini gue bawa ke situ. Kenapa? Karena Mesias itu harus dari Yehuda. Ya kan? Yesus tidak dari Yehuda, Yesus anak Allah. Yesus anak Allah, ya kan? Ya. Jadi secara darah dia bukan berdarah Yehuda, ya. Tidak pernah ada di dalam sejarah raja-raja Israel itu anak pungut, anak angkat diadopsi jadi raja. Nggak bisa. Di Mesir aja nggak boleh begitu, ya. Di Mesir aja tidak boleh. Makanya Moshe Rabi itu tidak bisa menjadi raja di Mesir. Atau Yusuf itu hampir diangkat raja di Mesir, tapi karena para menteri-menteri dari Firaun mengatakan ada aturan negara kita bahwasanya orang luar, orang asing tidak bisa menjadi raja. Tuh, begitu. Jadi tidak ada istilah untuk Yehuda, ya, diadopsi gitu, nggak ada. Masalah raja, ya, ntar gitu loh, nggak bisa lompat-lompat gitu loh. Aneh. Mesias kok. Ini Mesias lahirnya di Bethlehem dulu, selesaikan dulu. Bisa lompat ke raja gitu loh. Kalau Yesua lahir di Bethlehem, berarti sesuai dengan kriterianya gitu loh, menjadi Mesias, dan dia adalah keturunan daripada Raja David dari suku Yehuda. Gimana? Ntar you bantah lagi nih semua. Gue udah tahu, ya, gue udah tahu orang kamu menuruti aturan otoriter daripada Rabi ini, ya kan? Mesias itu harus dari keturunan Yehuda. Nggak bisa, sama kayak kemarin lu kan mentok, ya, menganggap Yesus itu akan menjadi imam sesuai dengan keimamatan Melkisedek, ya, which is artinya Yesus tidak bisa menjadi imam untuk standar Yahudi, karena standar Yahudi adalah yang menjadi imam harus dari suku Lewi baru bisa. Maka kemarin waktu gua katakan Yesus sebagai imam bagi bangsa Goim, Anda berkata iya. Tuh, sudah jelas. Nah, ini pun kembali Anda dihadapkan pada kenyataan bahwa Yesus itu bukan dari suku Yehuda. Di mana Yesus suku Yehuda secara tekstual proof? Ya, wong dia anak Allah, ya, yang dihembuskan rohnya ke dalam janin, ke dalam rahim Maria, ya, dibuahi oleh roh katanya. Ya berarti dia anak roh. Dia tidak bisa menjadi anak dari garis keturunan Yehuda. Kalau itu kan masalah kohen gadol, ya, itu masalah kohen gadol, dan itu sesuai dengan kitab yang ada di PB. Maka Yesua akan menjadi kohen sesuai dengan peraturan Melkisedek, dan ia menyetujui. Aneh, ini masalahnya Mesias. Tuh, baca secara tekstual proof, gua ambil dari kitab kalian, ya. Kelahiran Yesus, ya, dia itu mengandung dari roh, ya, jadi dia nggak bisa menjadi suku Yehuda. Di mana pernah ada sejarah Raja Yehuda yang tidak ada kaitan darah dengan Daud, ya,
Tidak ada. Mesias jelas raja kok. Entar Mesias itu raja, ya. Dan imam juga Mesias. Jadi ada Kohen sama Sia, ada Melek sama Sia. Jadi yang dinanti ini oleh Yahudi adalah Mesias ben David yang adalah raja. Nah itu berhubungan. Kalau dibilang nggak berhubungan, justru itu berhubungan. Klaim Anda Yesus sebagai Mesias, wong Yesus itu kan bukan anak raja dan bukan keturunan raja di dunia ini. Ya dia anak seorang tukang kayu saja. Terus anak rajanya bagaimana? Sementara Mesias itu dari zaman dulu itu yang namanya Mesias itu pasti keturunan raja karena diurapi, ya kan? Loh, kan gue bilang iya, gue setuju, tapi menurut standar goim, imam goim, dan Anda mengatakan iya. Jadi kita sama-sama setuju. Bisa, karena imam banyak, ada imam Hambali, imam Hanafi, imam Selamat, ada imam di Midian, ada semua imam ada, ya. Jadi kata imam itu banyak luas, begitu. Lah ya emang bener Mesias itu adalah raja, tapi kan gua harus klarifikasi dulu, dia harus lahir di Bethlehem. Kalau masalah Mesias adalah raja itu benar gitu loh. Justru Mesias Yesus adalah raja, ya kan? Tapi kerajaannya bukan di dunia ini, bro. Dia udah bilang gitu loh ya. Bukan di dunia ini kerajaannya ya, gua kasih tahu kamu ya. Mesias nanti yang akan datang adalah raja, akan menjadi raja dan akan kembali kepada sistem monarki seperti dahulu, ya. Nah, dia ini asal usulnya dari Mime Olam yang dihapus oleh Matius, tuh kata Mime Olam, dari tempat lahirnya Raja Daud gitu. Mime Olam itu yang sejak purbakala itu artinya dari tempat kelahiran Raja Daud, di mana? Di Bethlehem, Mesias. Nah, Mesias itu harus raja, akan menjadi raja, ya kan? Nah, Yesus kan sudah datang kemarin, ya kan? Apakah dia jadi Mesias waktu itu? Tidak, karena tidak ada damai, tidak ada pengetahuan akan Tuhan seperti air di lautan, tidak ada. Jadi kedatangan Mesias kamu itu sudah gagal. Udah, kalau masalah Kohen jangan you sama-samain nama Imam Hambali ya. Udah gue bilang ya, you pun udah setuju ya. Hashem dengan Tuhannya orang sebelah itu beda ya. Masalah koin udah clear, nggak perlu dibahas lagi ya. You setuju, gue juga setuju. Ya kalau cuman klaim begitu, gue juga bisa. Gue juga raja. Kerajaan gue di mana? Ntar tunggu, ntar juga lo lihat. Gue bisa bilang, kerajaan lo mana Bil? Gue raja. Kerajaan lo ntar lo lihat. Bisa gue ngomong gitu, ya kan? Bisa, gitu loh. Lah masalah itu bukan klaim gua, Bil. Itu klaim Mesias gua, orang ditulis di PB. Gimana sih? Ya makanya itu, iya makan nyangkal terus. Kan udah gua bilang, Yesua itu kerajaannya bukan di dunia ini, ya kan? Dan itu pun tertulis di dalam PB gitu loh. Iya mau nyangkal nggak terserah gitu loh. Orang yang lahir di Bethlehem dan bermarga Yehuda banyak dari dulu, sekarang, dan nanti. Banyak yang bermarga Yehuda dan lahir di Bethlehem. Apakah mereka berpotensi menjadi Mesias? Berpotensi. Tinggal kita lihat aja. Dia itu sadik tidak, dan dia membawa kemenangan bagi Israel tidak. Karena tugas Mesias yang akan datang itu membawa kemenangan bagi Israel atas musuh-musuhnya. Lah Yesus waktu datang kemari disalib sama Roma. Terus gimana dong? Ya udah, berarti lu setuju Yesus adalah imam bagi goim, ya. Dengan berarti lu kurang ajar sama Yesus. Kenapa? Yesus itu bukan goim, Yesus itu menurut PB Yahudi, ya. Jadi tidak masuk kalau lu bilang Yesus itu sebagai imam bagi goim, kurang ajar. Loh kok terus gimana? Buktinya dia bangkit lagi, ya kan? Bangkit lagi, mayatnya aja kagak ada. Gimana sih kamu? Dia akan datang kembali, ya kan? Datang kembali dia sebagai seorang raja dia. Wah, jangan main-main. Itu ditulis di PB, Bil. You mau menentang itu hak kamu gitu loh ya. Oke.
Gua mau lanjut balik dulu, mau pulang. Gua lagi di ini, belum selesai, gua lagi ada di luar soalnya ya. Ntar gua sambung lagi. Ya, pertama PB itu bukan firman Tuhan, cuy, ya. Tahu dari mana? Taurat SMT Mima, Taurat itu sempurna. Jadi belajar dari kitab yang sempurna supaya apa? Pemikiran pun sempurna adanya, ya kan? Matius aja dari pertama keluar silsilah ngaco, bro, ya kan? Jadi mau belajar dari kitab ngaco, ya makanya akhirnya ngaco, gitu. Wong yang lahir di Bethlehem banyak, yang berbagai Yehuda banyak, ya sampai sekarang dan selama-lamanya sampai nanti akhir zaman ada yang lahir di Bethlehem dan bermarga Yehuda. Sekarang masalahnya apakah Mesias itu raja atau bukan? Kalau dia raja, ya Yesus bukan raja, cuy. Kalau bilang nanti, gue juga bisa berspekulasi. Woi, gue hari ini raja. Mana kerajaan lo? Nanti. Bisa. Nah, lihat di sini ya. Ya. Matius menghilangkan kata mime olam. Nah, peraturan di dalam Tanakh tidak boleh menambahi dan mengurangi. Ya. Hukumannya apa? Mati hukumannya. Tidak boleh menambahi dan mengurangi. Ini dikurangin, diganti teksnya. Satu itu ya. Dan di mana kamu bisa yakin bahwa itu adalah Yesus, ya? Di mana Mika itu menunjukkan kalau itu adalah Yesus, ya gitu loh. Apa gini? Yesus itu Mesiasnya di mana dengan dalil ayat ini gitu. Ya udah, berarti lu setuju Yesus adalah imam bagi goim, ya. Dengan berarti lu kurang ajar sama Yesus. Kenapa? Yesus itu bukan goib. Itu kan kata wartawan. Ya kan? Itu kata wartawan. Ya, kitab dari kitab yang tidak sempurna. Bagaimana? Taurat Hashem Temima Mesibat Neves. Itu jelas Taurat Hashem itu sempurna. Belajarlah dari kitab yang sempurna. Matius di dalam keluarannya pertama kali tentang silsilah ngawur. Sampai kamu memberikan dari Pesita 2 perbandingan ya tentang silsilah berbeda. Kalau ada yang berbeda tidak sesuai berarti itu diragukan kebenarannya, tidak sahih. Oke, sudah, silakan dinilai oleh tim yang bukan Yahudi dan yang bukan Kristen. Silakan, karena saya bukan Islam dan bukan Kristen. Loh, kok terus gimana? Buktinya dia bangkit lagi, ya kan? Bangkit lagi, mayatnya aja kagak ada. Gimana sih kamu? Dia akan datang kembali, ya kan? Datang kembali dia sebagai seorang raja dia. Wah, jangan main-main. Itu ditulis di PB Bill. You mau menentang itu hak kamu gitu loh, ya. Oke. Gua mau lanjut balik dulu, mau pulang. Gua lagi di ini, belum selesai, gue lagi ada di luar soalnya ya. Oke, sudah, silakan dinilai oleh untuk Yesus adalah sebagai imam menurut standar Melkisedek, saya setuju. Dan untuk standar Yesus sebagai imam menurut standar Goim, Valen pun setuju. Padahal Yesus bukan Goim menurut PB.